Nama saya Gede Kresna. Kami mendirikan Rumah Intaran pada tahun 2012. Keseharian kami di Rumah Intaran adalah menjadi penulis, menjadi arsitek, menjadi visionis, dan juga membimbing anak-anak muda yang belajar di Rumah Intaran. Buku-buku yang kami tulis tidak jauh-jauh dari tema-tema sederhana di bidang arsitektur, pangan, dan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Kami fokus untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan mengapa. Itu sebabnya judul buku-buku kami berkaitan erat dengan pertanyaan itu. Misalnya, mengapa berketukangan, mengapa material alami, revolusi dari dapur, dan sebagainya. Dalam berarsitektur, Rumah Intaran lebih banyak menggunakan material-material bekas dan material-material alami. Desain-desain Rumah Intaran sangatlah sederhana. Kita selalu berangkat dari riset dan pendokumentasian untuk bisa merekam keseluruhan semangat dan bentukan-bentukan lokal dan menuangkannya dalam desain arsitektur. Karena cukup banyak klien yang mempercayakan pembangunan proyeknya kepada para artisan Rumah Intaran, maka kami selalu membuat maket 1:10 untuk memudahkan semua proses dalam pembangunan. Klien-klien Rumah Intaran datang dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, korporat, pelaku usaha kecil, dan sebagainya. Saat ini, Rumah Intaran banyak mengkonsultani desa-desa dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menjaga tatanan yang sudah ada dan mengembangkan potensi terbaik yang mereka punya, serta fokus pada apa modal-modal dasar yang mereka miliki, yaitu hutan dan sumber-sumber air. Rumah Intaran melakukan pendokumentasian sosial budaya, mendata potensi dan persoalan, dan mengumpulkan apa hal terbaik yang bisa dirumuskan di masa yang akan datang dan merangkumnya menjadi sebuah buku berbasis riset yang bisa digunakan sebagai acuan dalam pengembangan desa di masa yang akan datang. Inilah cikal bakal Rumah Intaran menjadi visionis untuk mengkonsultani pemerintah, korporat, dan masyarakat desa sendiri. Selain itu, kita di Rumah Intaran juga membimbing anak-anak magang dari seluruh Indonesia, bahkan mahasiswa dari luar negeri, serta menjadi mentor untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengambil program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Rumah Intaran. Selebihnya, kami lebih banyak bergembira dengan semua penggalian pengetahuan di masyarakat, melakukan riset bersama-sama dengan masyarakat desa, dan hadir dalam ritual-ritual penting yang diselenggarakan di desa-desa. Di depan kantor Rumah Intaran, ada space berupa panggung terbuka, tempat teman-teman banyak melakukan pentas kesenian, anak-anak belajar menari, dan juga presentasi-presentasi kepada ribuan mahasiswa yang datang ke Rumah Intaran setiap tahunnya. Kepada tamu-tamu yang datang ke Rumah Intaran inilah kami mengenalkan movement-movement yang kita bangun di sini. Seperti apa movement-movement di Rumah Intaran? Ada banyak sekali. Kami fokus mendesain dan menjalankan silent movement. Kita punya gerakan yang namanya 4 Sehat 5 Madu untuk kembali menjadi organik, gerakan ideologi konsumsi untuk menjaga keberlangsungan ekologi, dan membenturkan produk versus idealisme untuk menggugah kesadaran masyarakat dengan membuat dan menggunakan produk-produk alami dan berbagai gerakan-gerakan lainnya. Semua ini adalah bagian dari pembangunan ruang kesadaran yang dibangun di ruang-ruang senyap, tidak banyak publikasi tetapi menitik beratkan pada memasukkan gagasan ke dalam alam pikiran masyarakat supaya mereka bergerak dengan sendirinya. Karena sesungguhnya, gerakan apapun yang kita bangun tidak akan pernah berhasil tanpa adanya keterpanggilan society untuk bergerak dengan sendirinya. Kedepan, Rumah Intaran terpanggil untuk mengimplementasikan gerakan-gerakan dari akar rumput ini ke skala yang lebih luas, sehingga bibit-bibit yang sudah ditanam di Rumah Intaran ini bisa tumbuh di banyak tempat di seluruh Indonesia, bisa berguna bagi kemanusiaan.